Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eva Septianingsih, NIM 196311028. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang presentasi bisnis. Nah, yang pertama, apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi tentang suatu bisnis atau mengenal kegiatan bisnis atau mengembangkan proyek, perluasan pasar, pengembangan proyek baru, dan lain sebagainya oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis atau kegiatan bisnis. Nah, apa saja sih tujuan dari presentasi bisnis tersebut? Yang pertama yaitu menginformasikan kepada para audiens tentang bisnis. Yang kedua yaitu menghibur audiens. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam presentasi bisnis? Ada 3 tahapan dalam presentasi bisnis, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua itu tahap pembawaan, yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, dalam tahap perencanaan ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu 1. Menentukan topik, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga mengenali situasi audiens, yang ketiga mengenali situasi audiens, yang keempat yaitu menyusun materi, yang kelima menentukan pendekatan yang Anda gunakan, yang keenam menyusun slide presentasi, yang ketujuh pelatihan presentasi. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang tahap pembawaan. Yang pertama harus melakukan pembukaan presentasi, yang kedua pembahasan materi ketika presentasi, yang ketiga yaitu penutupan presentasi. Yang tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap di sini kita akan mengetahui apakah materi tersebut benar atau tidak dan dapat tersampaikan dengan benar atau tidaknya kepada para audiens. Nah, ketika kita melakukan presentasi bisnis, ada persiapan mental yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama kita harus rileks. Yang kedua, kita harus menguasai ruangan agar audiens dapat mengerti apa yang kita sampaikan dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kita harus menguasai materi dengan benar-benar sehingga audiens tidak akan salah tanggap ketika audiens mendengarkan materi dari presentator. Nah, yang terakhir yaitu kita menanyakan kepada panitia berapa lama waktu yang diberikan untuk kita melakukan presentasi bisnis. Nah, ketika kita melakukan presentasi bisnis, ada tips-tips yang harus dilakukan ketika presentasi bisnis, yaitu yang pertama, kita harus menguasai audiens. Nah, itu artinya dalam menguasai audiens, itu adalah hal utama yang dilakukan untuk menarik audiens agar tetap terfokus pada materi yang disampaikan oleh presentator. Nah, yaitu dengan memberikan suatu pertanyaan atau semacam diskusi atau memberikan tayangan video dan lain sebagainya, sehingga audiens tetap terfokus pada materi kita dan mereka tidak bosan dengan materi yang disampaikan oleh presentator. Nah, yang kedua yaitu melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan menggunakan bahasa tubuh. Nah, seorang presentator harus mengasah kemampuan berbicara dan menggunakan bahasa tubuh sehingga audiens yang tidak bisa menggunakan sehingga audiens dapat memahami apa yang disampaikan oleh presentator dan tidak salah tanggap ketika mereka memahami materi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menghindari berbicara sambil memindahkan slide. Karena pada umumnya slide hanya digunakan untuk menunjukkan poin-poin penting presentasi yang akan disampaikan. Sehingga ketika kita melakukan presentasi dengan sambil kita memindahkan slide, maka audiens tidak akan fokus terhadap materi yang disampaikan. Mereka akan fokus pada slide-nya, bukan terfokus pada apa yang kita sampaikan, sehingga mereka salah akan mengerti dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang keempat yaitu kita harus percaya diri. Karena kita percaya diri, ketika rasa percaya diri kita memuncak atau tinggi, maka apa yang kita sampaikan atau gagasan atau ide yang kita sampaikan di depan semua orang itu tidak akan terasa sulit dan itu akan baik karena kita memiliki rasa percaya diri dan kita puas akan kita sampaikan. Nah, yang terakhir yaitu kita harus antusias dengan presentasi yang akan kita sampaikan, karena dengan kita antusias maka
maka semua orang akan senang dengan hasil presentasi atau materi yang akan disampaikan oleh presentator. Nah, jangan pernah sukar untuk membanggakan hasil dari karya kita sendiri atau gagasan yang kita buat, karena itu adalah hasil jerih payah kita sendiri dan itu adalah materi yang sangat berguna bagi para audiens. Nah, itulah materi tentang presentasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.